Orang belajar yang tertipu adalah orang yang sibuk belajar tapi lupa membersihkan dirinya, wadahnya. Tertipunya seorang ahli ilmu adalah merasa cukup dengan belajar saja, lupa dengan amalnya. Orang berilmu yang tertipu adalah orang berilmu yang sudah diamalkan, tapi formalitas hatinya tidak ikut. Ketertipuan keempat adalah orang sukses sudah, hatinya ikut, amalnya sudah baik, jadi 1, 2, 3 aman. Tapi terus, kata Imam Ghazali, merasa dirinya lebih hebat dari yang lain. Yang kelima, di antara yang sering membuat kita tertipu adalah sibuk dengan pendapatnya orang atau komentarnya orang. Ini membuat ahli ilmu sering tertipu. Terakhir, di antara ketertipuan ilmu adalah orang yang egois. Egois itu dia hanya peduli dirinya, tidak peduli orang lain. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurulillah, aska sholati wasalami li rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati, saya takzimi para ustadz yang ada di depan, Ustadz Dudi, Ustadz Dedi, kemudian Gus Ersyad. Alhamdulillah. Ya kalau di tempat saya manggilnya memang harus Gus. Alhamdulillah, ini kita yang di depan ini wajahnya bercahaya semua. Karena ada lampu dari sana. Iya. Oke, alhamdulillah siang hari ini kita bisa bertemu langsung bermuwajahah. Biasanya mungkin Bapak Ibu yang di Majelis Madaniyah hanya lihat saya setengah. Bawahnya tidak kelihatan itu. Ada apa di bawah tidak tahu Bapak Ibu. Apakah pakai sarung apa tidak ada sarungnya juga tidak tahu, kelihatan tengahnya saja. Siang hari ini kita ketemu utuhnya. Semoga tidak kaget nggih. Saya khawatirnya kaget itu. Kagetnya itu bisa wow, bisa ealah. Orang Jawa kan pas ealah gitu. Kemarin bayangannya seperti apa, aslinya seperti apa. Tapi alhamdulillah yang penting siang ini kita ketemu. Dan itu tentu saja seperti menurut beliau yaitu pasti andilnya Allah. Ada ayat yang saya ingat itu, kalimatnya luar biasa. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Seandainya engkau meninfakkan semua yang ada di bumi untuk melembutkan hati mereka,
Tidak akan kalian bisa melembutkan hati mereka, tetapi Allah lah yang melembutkan hati mereka. Jadi kesediaan kita, keterbukaan hati kita untuk siang hari ini hadir bersama-sama, itu harganya mahal. Harganya ma fil ardi jami'an. Maka tidak patut, tidak pantas kalau kita tidak bersyukur. Mari kita syukuri, kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang luar biasa siang hari ini. Semoga tidak menjadi bahan penyesalan kita. Karena di surat Al-Mulk itu ada lagi ayat yang saya ingat. Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Jadi nanti di neraka sa'ir itu ada banyak orang menyesal karena tidak ikut ngaji. Tidak ikut ngaji itu karena mereka tidak mendengarkan dan tidak berpikir. Tempat di mana orang mendengarkan dan berpikir itu ya di mana lagi kalau tidak di majelis-majelis taklim, kajian-kajian. Jadi alhamdulillah kita mengurangi potensi besok kita menyesal. Semoga kita termasuk yang masih mau nasma'u au naqilu, mendengarkan dan berpikir. Jadi ini sering saya pakai sebagai dalilnya orang belajar filsafat. Pak Faiz, filsafat itu kan pakai akal, isinya kan ya berpikir. Nah, iyalah, tapi ini kan perintahnya Al-Quran berpikir itu. Jangan sampai nanti kita masuk neraka gara-gara lupa berpikir. Kenapa kok hidupmu sesat? Mohon maaf ya Allah, saya dulu di dunia lupa mikir. Saya khilaf. Dikasih akal enggak saya pakai itu lakunna nasma'u au naqilu. Seandainya dulu saya mikir mungkin saya enggak tersesat. Maka alhamdulillah ya Bapak Ibu yang siang hari ini hadir, insya Allah termasuk yang siap berpikir. Apa saja nanti yang saya sampaikan jangan langsung ditelan ya. Difikirkan dulu, dicerna dulu. Karena kadang-kadang barang benar itu kalau situasinya tidak pas, bisa blunder. Sering saya ilustrasikan, misalnya ada teman kok tiap hari kerjaannya males-malesan saja, rebahan saja istilahnya anak harian. Disuruh ngapa-ngapain tidak mau. Terus kita datangi dia, wong kita habis pengajian, kita nasihati dia. Kok ya kebetulan pengajiannya temanya sabar. Terus kita nasihati dia, kamu hidup itu yang sabar ya, tawakal saja pada Allah. Dan nasihat sabar dan tawakal ini bagus, tapi kok diarahkan pada teman kita yang sedang males-malesan, tidak mau ngapa-ngapain. Tidak salah nasihatnya, konteksnya tidak pas. Jadi itu yang saya bilang ya, dicerna dulu ya. Nanti saya menyampaikan apa saja, jangan langsung ditelan. Dibiasakan, karena kita tidak tahu makanan apa yang cocok buat kita. Kalau sedang tensi tinggi kan tidak boleh banyak garam. Kalau sedang gula darahnya tinggi tidak boleh banyak manis. Nah, ini apalagi usia-usia saya, usia 50 ke atas itu kalau ketemu teman yang dibahas penyakit. Obatmu apa? Biasanya kalau asam urat gimana? Itu tema sudah kalau 50-an ke atas itu. Iya. Baik, alhamdulillah tadi ada materi luar biasa dari Ustadz. Jadi saya itu Ustadz baru saja menerbitkan buku yang judulnya Jatuh Cinta Kepadanya. Isinya seperti yang disampaikan beliau tadi. Makanya tadi saya membayangkan semoga Ustadz Dudi nanti terakhir bilang belilah bukunya Pak Faiz gitu. Nah, ya enggak ada itunya. Karena ya, materinya ke sana. Wah, ini lupa tadi saya ngasih tahu kalau disambung dengan untuk beli buku gitu. Baik, ini saya agak sulit membawa materi apa ke Bapak Ibu. Saya ilmunya filsafat. Makanya saya berharap nanti saya bicara apa saja semoga ada manfaatnya, paling tidak Bapak Ibu ngantuk. Nah, mengantuk itu anugerah yang luar biasa dari Allah.
Bayangkan kalau Allah tidak memberi kita anugerah ngantuk. Begitu capek langsung tidur, itu lebih mengerikan lagi. Ada ngantuknya itu berarti kita diberi waktu persiapan. Yuk nyari tempat, yuk nyari, itu kan enak. Ada mengantuk, itu anugerah yang luar biasa. Jadi nanti apa yang saya sampaikan semoga misalnya Bapak Ibu tidak paham seperti kata beliau tadi, itu filosof itu yang sukses itu kalau ngomong lebih tidak bisa dipahami, itu berarti ilmunya lebih tinggi. Jadi kalau menurut Gus tadi, Pak Faiz itu kalau menjelaskan filsafat gampang dipahami, berarti ini menunjukkan saya sebenarnya belum terlalu tinggi filsafatnya. Jadi masih level biasa-biasa itu. Jadi makanya iya. Itu padahal Gus Irsad maunya muji-muji itu ternyata malah menjatuhkan ya. Ternyata Pak Faiz itu belum terlalu tinggi filsafatnya. Baik. Saya tadi tiba-tiba terbayang melihat wajahnya Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Saya tahu wajahnya yang di sana juga bercahaya semua kok. Karena cahayanya HP-nya masing-masing. Sebagian besar sudah pegang HP-nya sendiri-sendiri. Wajahnya bercahaya semua. Saya melihat semangat belajar yang luar biasa. Maka tiba-tiba saya saya teringat kitabnya Imam Ghazali. Ini mungkin yang saya bawa siang hari ini ya. Beliau itu nulis kitab luar biasa, judulnya Al-Kashfu wat Tabyin fi Hururil Kholqi Ajmain. Nanti dicari ya. Saya yakin kalau saya bilang nanti dicari, kalau Bapak Ibu mesti nyari terjemahannya. Tidak apa-apa, terjemahannya ada. Kitab ini menarik. Kitab ini isinya Imam Ghazali menguraikan orang-orang yang tertipu. Nanti di kitab itu beliau menjelaskan ahli ibadah yang tertipu 1, 2, 3 bla 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 bla. Kemudian seorang mukmin yang tertipu bla 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 bla. Nah, siang hari ini saya ingin membahas sedikit. Nanti ada satu bab orang berilmu, orang belajar yang tertipu. Kita belajar itu ya siang hari ini karena saya tahu majelis madani ini kan isinya kajian-kajian, isinya orang belajar. Eman-eman kalau kita belajar kok terus tertipu. Salah kita ngambil sudut pandang, salah kita ngambil perilaku yang pas untuk belajar. Nah, kita temanya ini yaitu saya ambil satu bab saja, kalau diambil semuanya lama, nanti mahal juga karena bukan karena apa-apa, mahal itu karena saya harus ngensel kereta nanti yang jauh. Jadi senyampainya saja nggih. Jadi di bagian ketika beliau menjelaskan tertipunya orang yang berilmu dan belajar, itu ada 21 jenis. Itu kalau dirinci ya. Jadi beliau tadi kan cuma 3. Saya 21, berarti panjang sekali. Baik, enggak ya, saya sampaikan senyampainya saja, sebisanya. Karena kalau 21 enggak mungkin lah. Karena itu setiap poin itu mengagetkan kita. Jangan-jangan saya. Itu kalau sampai 21 pingsan kita. Wah. Yeah. Oh. Oke, baik. Oh, ini suaranya lebih besar. Kita lanjutkan, oke. Suaranya besar meskipun orangnya kecil. Bapak Ibu tidak harus lihat saya, biar tidak terpesona. GR luar biasa. Kita awali, oke. Ini seperti tadi itu golongannya orang yang tertipu berarti. Kita awali, biar tidak tertipu orang belajar itu. Jenis pertama, orang belajar yang tertipu adalah orang yang sibuk belajar tapi lupa membersihkan dirinya, wadahnya. Ini yang pertama sudah mengagetkan. Jadi Imam Ghazali menjelaskan begini. Kalau kita belajar, itu kan sebenarnya sedang memasukkan barang mulia ke dalam diri kita.
Tadi beliau menjelaskan tentang cinta kepada Allah. Ini kan barang yang mulia sekali. Masuk ke pikiran kita, masuk ke hati kita. Berarti diri kita ini wadahnya. Maka orang belajar menurut Imam Ghazali harusnya diiringi aktivitas membersihkan diri, membersihkan jiwa. Ya, membersihkan itu berarti dari dosa, dari kemaksiatan, dari akhlak yang tercela dan lain sebagainya. Jadi sehingga ketika ilmu itu masuk, dia masih dalam versi jernihnya, versi mulianya. Karena diri kita bersih. Kalau wadahnya kotor, meskipun diisi air susu yang sehat, yang segar, nanti dituang kembali keluarnya air susu yang kotor. Maka wadah ini harus dibersihkan. Saya sering mengilustrasikan begini misalnya. Misalnya ada kesombongan dalam diri kita. Terus dimasuki tadi materi yang luar biasa, jatuh cinta kepada Allah. Karena ketemu dengan wadah yang sombong, mungkin setelah ini terus kita ngerti bahwa, wah, saya sekarang tahu tentang cinta kepada Allah. Nanti keluar jadi bahan menyombongkan diri. Kamu tidak ngerti apa-apa tentang Allah. Ibadahmu masih level rendah. Saya sudah cinta pada Allah. Padahal masuknya tadi jernih, bagus. Keluarnya kok jadi ngaco, wadahnya tidak beres. Maka penting ya Bapak Ibu, belajar ya, ayo kita isi terus, tapi bersihkan juga wadahnya. Bersihkan juga diri kita. Kadang-kadang kan kita kaget, ini loh orang ini ilmunya tinggi, tapi keluarnya kok rusak. Kemarin misalnya, Bapak Ibu mungkin pernah dengar berita-berita pengasuh pesantren terus mengapain santriwatinya, itu kan banyak ya kemarin berita-berita. Padahal saya membayangkan kalau beliau ini pengasuh pesantren, mestinya kan ya ngajar ngaji santri-santrinya, menjelaskan ilmu agama bla 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 pada santrinya. Berarti kan ilmu agamanya tinggi beliau ini. Kenapa kok keluarnya rusak begitu? Kemungkinan wadahnya belum bersih. Jadi akhirnya kedalaman ilmu agama tadi hanya jadi jalannya dia untuk bisa menzalimi orang lain, merusak santrinya dan lain sebagainya. Sering juga kan kita lihat, ini orang pinter loh ya, harusnya ilmunya tinggi, tapi kenapa setiap kali dia ngomong muncul masalah? Setiap kali dia keluar di TV besok pagi harusnya ini orang ini jadi sumber solusi, kok sekarang malah jadi sumber masalah, itu gimana? Kemungkinan wadahnya belum bersih. Ayo ya, jadi kalau ngaji di filsafat Jawa itu ada kalimat menarik. Ngelmu kuwi kelakone kanthi laku. Mungkin pernah dengar yang belajar Jawa. Ngelmu berarti menuntut ilmu, menempuh jalan ilmu, itu baru kelakon. Kelakon itu tuntas, kanthi laku. Kalau diiringi dengan laku. Laku itu nama lain dari tirakat. Tirakat itu aktivitas membersihkan diri. Jadi membersihkan segala kotoran yang ada dalam diri kita. Atau istilahnya tazkiyatun nafas. Ini pertama ya. Kelihatannya pertama sudah berat, apalagi sampai 21. Baru dapat satu ini, kita sudah ambil nafas besar. Tapi ya memang logiknya seperti itu, makanya tidak usah kaget. Mungkin Bapak Ibu teman-teman masih ingat itu, Imam Syafi'i. Ada syair yang terkenal sekali dari beliau. Satu ketika beliau yang sangat pinter ini merasa kok menurun daya hafalanku, daya pemahamanku. Kan itu syairnya, syakautu ila waqi'in su'akhifzi. Jadi aku mengadu pada guruku. Beliau punya guru namanya Imam Waqi'. Jeleknya hafalanku. Jadi beliau ini selama ini kalau hafalan cepat,
Apa saja hafal, jangankan Al-Quran 30 juz, hadis-hadis, kitab-kitab beliau hafal. Tapi tiba-tiba kok tidak hafal? Jawabannya gurunya Imam Waqi apa? Wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Dan beliau memberi petunjuk padaku untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbaroni, dan beliau menceritakan padaku bi annal ilma nurun, bahwa sesungguhnya ilmu itu cahaya, wa nurullahi la yuhda li asin, dan cahayanya Allah itu tidak akan diberikan pada orang-orang yang maksiat. Jadi ini fatwanya Imam Waqi ya pada Imam Ghazali. Wahai Syekh, saya kok hafalannya sekarang jelek ya. Terus sederhananya Syekhnya bilang, kamu mesti banyak maksiat. Ilmu itu tidak bisa masuk ke orang yang maksiat. Terus beliau diperintahkan muhasabah, introspeksi. Nanti kalau di kitab itu ada cerita, Imam Ghazali akhirnya sadar, jadi beliau ini satu ketika jalan di pasar, terus papasan dengan seorang perempuan cantik. Terus batin, ini Ustadz Evi mesti banyak pengalamannya yang tentang itu. Jadi papasan terus batin cuma cakep ya, cuma ngunut dok, cuma gitu saja. Iya, komennya padahal tidak diposting, dibatin saja. Ini ternyata bisa meruntuhkan kemampuan hafalan, meruntuhkan kecerdasan, hanya itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengeluh ya, Ustadz saya ngaji bertahun-tahun loh ikut di majelis madani, kok saya kok gini-gini saja. Jangan-jangan minus ini tadi. Kita kurang hati-hati di level kebersihan diri. Diberitahu sih paham, tapi nanti keluar dari masjid ini ya kembali ke settingan awal. Ya lupa lagi atau tidak sadar-sadar padahal sudah tahu. Jadi ayo nggih, ya tentu saja ikhtiar membersihkan diri semampu kita. Jadi manusia tidak ada yang suci, tapi setiap manusia punya kewajiban membersihkan diri sejauh yang dia mampu. Tobat terus menerus, istighfar jangan berhenti. Jangan mengulang-ulang dosa yang sudah tahu itu dosa. Semoga dosa kita adalah dosa yang tidak sengaja atau khilaf. Cirinya khilaf adalah tidak bolak-balik diulang-ulang terus-menerus. Itu berarti khilaf. Mungkin berulang tapi jarang. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, tertipunya seorang ahli ilmu adalah merasa cukup dengan belajar saja, lupa dengan amalnya. Jadi rapotnya sih nilainya tinggi dalam belajar, tapi dirinya tidak jadi lebih baik. Tiap hari belajar, amalnya tidak keluar-keluar. Sudah tahu kok kalau ini mulia, kalau ini utama, kalau ini baik, tapi tidak diaplikasikan, tidak dijalankan. Setelah ini boleh Bapak Ibu nggih, kalau di rumah biar tidak banyak yang tahu, coba ditulis apa yang saya tahu ini baik tapi belum saya jalankan. Coba ya, setelah ini, mungkin tahajud kah, mungkin Senin Kemis kah, mungkin apa saja, coba dicek ya. Saya tahu ini baik tapi saya belum menjalankannya. Ya untuk bahan muhasabah pribadi saja. Ditulis itu 1, 2, 3. Saya tiba-tiba teringat ada seorang wali, aulia, itu yang kebiasaannya nyaingi malaikat rokib sama atid. Dia tiap hari nyatet, hari ini saya amal baik saya ini, dosa saya ini. Oh, nyaingi malaikat itu kalau Bapak Ibu berani itu cuma tidak gampang. Karena biasanya kalau nyatet amal semangat, begitu nyatet dosa, ini kan nanti saya tobatin, tidak usah dicatat saja. Ini tadi khilaf, tidak usah dicatat. Mesti kita gitu. Tapi kalau berani seperti wali tadi ya, dicatati semua. Hari ini ada bohongnya dikit. Hari ini ada maksiatnya dikit. Kalau berani begitu.
Meskipun di kisahnya wali ini nanti ada satu ketika tiba-tiba beliau buka bukunya dan tulisannya hilang semua. Tertinggal tulisan, Allah sudah meridhoi ikhtiarmu untuk hati-hati dari dosa sehingga semua dosamu diampuni. Itu kalau Bapak Ibu mau ya, kita itu kan seringkali tidak terlalu serius waktu urusan actionnya ini, waktu urusan amalnya ini. Monggo ya, setelah ini boleh, misalnya ketemunya Pak Faiz setelah saya tulis, itu seingat saya ada 20 hal baik yang saya cuma tahu saja, melaksanakannya belum. Atau ada yang sudah saya jalankan tapi ya minimal saja, itu pun mati-matian. Karena kadang-kadang kita itu kan niat baiknya sudah banyak insya Allah, tapi eksekusinya yang kurang. Ayo siapa kemarin yang bulan Ramadan niatnya khatam 3 kali tapi dapatnya sekali. Itu pun terakhir-terakhir itu nutut-nutut mati-matian itu biar masuk enggak sekalipun enggak itu. Padahal awalnya niat 3 kali itu sudah sampai 15 hari. Sekali saja kok belum, itu baru panik gitu. Itu pun kalau ngaji biasanya dihitung terus, ini batasnya juz kok jauh terus. Kalau ngaji mesti sambil dihitung kurang 4 halaman masih lama, nanti baru mulai lagi. Oke, ya. Karena orang berilmu yang tertipu, yang kedua adalah orang berilmu yang lupa menjalankan amalnya. Jadi ilmunya tidak berbuah. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang berilmu yang tertipu adalah orang berilmu yang sudah diamalkan, tapi formalitas hatinya tidak ikut. Formalitas itu ya yang penting jalan. Seperti saya bilang tadi, targetnya minimal. Seperti hadisnya Nabi ya, kalau puasa dapat lapar hausnya saja. Kalau sholat dapat gerak badannya saja. Kalau zakat dapat bagi-baginya saja. Kalau haji dapat jalan-jalannya saja. Ini orang yang tertipu, kata Imam Ghazali. Karena ketika Allah menetapkan syariat, apapun itu pasti ada maksud, rahasia dan makna yang dalam, yang tidak sekedar formalitasnya. Maka amal itu harus utuh, ya lahir ya batin. Sholat itu selalu ada misi di baliknya, tanha anil fasya wal mungkar. Puasa itu di sana ada imsak, menahan diri. Orang banyak puasa harusnya daya tahan dirinya lebih hebat. Orang sholat itu harusnya pengendalian dirinya dari fahsya wal munkar lebih kuat. Pak, orang itu loh Pak, sholatnya lengkap sih, saya lihat sering ke masjid. Tapi kok tiba-tiba ditangkap KPK. Korupsi sampai sebesar itu. Ini kemungkinan karena ketertipuan ketiga ini. Diamalkan ilmunya tapi formalitas saja. Tanpa penghayatan, tanpa sadar maknanya yang harus dia wujudkan. Ini jenis tertipu ketiga. Tapi sebenarnya ini lebih lumayan daripada yang tidak diamalkan sama sekali. Tapi diamalkan yang formalitas kurang tinggi. Masih ada unsur tertipunya, kata Imam Ghazali. Amalkanlah sepenuh hati, raih maknanya. Kita itu sering mengamalkan sesuatu setengah-setengah dalam arti karena sudah rutin. Biasanya orang itu kalau sedang memulai surat tahajud misalnya, selama ini tidak pernah tahajud. Tahajud pertama itu rasanya, ya Allah tenang seperti ini, luar biasa rasanya. Tapi begitu diulang-ulang,
Mungkin dapat sebulan, 2 bulan, rasanya biasanya hilang. Dan itu tantangannya. Itulah kenapa dalam Islam itu istiqomah itu harganya mahal. Karena manusia punya rasa bosan. Jadi ada kebosanan. Sehingga ketika sudah menjalankan 1, 2, 3 kali itu sudah tidak ada rasa. Kenapa tadi waktu Ustadz Dedi, ibu-ibu suaminya gimana? Itu kan jawabannya agak ngambang semua. Itu mesti karena nikahnya sudah lama. ada. Jadi ya solusinya sama, istiqomah. Ya wis pokoknya dikasih rumus, adanya ya ini Ustadz istiqomah saja, gimana lagi. Jadi solusinya istiqomah. Jadi ayo ya kita jalankan kebaikan, amal apapun. Wong lelahnya antara kita sungguh-sungguh dan tidak, lelahnya sama. Puasa itu antara yang dapat lapar dan haus saja dan ketemu makna dalamnya yaitu menahan diri, itu laparnya sama kok. Cuma biasanya kalau yang menahan dirinya ikut puasa, kelihatan di buka puasanya. Kalau yang hanya lapar dan haus itu biasanya buka puasanya kayak orang balas dendam. Makanan apa saja disiapkan di depan. Kalau sudah menjelang maghrib itu wah sudah habis asar sudah mulai ngitung nih masjid mana ya yang takjilannya biasanya paling enak. Itu mikirnya ke sana sudah. Oke, jadi ciri ketiga itu orang yang hatinya tidak ikut ketika menjalankan amal, hanya fisiknya saja. Ini ketertipuan ketiga. Ketertipuan keempat adalah orang sukses sudah, hatinya ikut, amalnya sudah baik, jadi 1, 2, 3 aman. Tapi terus kata Imam Ghazali merasa dirinya lebih hebat dari yang lain. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah sholat dan tercegah dari fasya wal mungkar. Level saya lebih tinggi daripada Ustadz Evi sekarang. Nah ini penyakit sudah. Saya teman-teman ini levelnya masih apa? Saya sekarang lebih dari mereka. Mereka ngajinya masih level lahiriah. Saya sudah batinnya. Saya sudah wali-wali itu sudah dekat sama level saya. Ini level, ini sulitnya ya menjaga hati itu. Sudah benar, sudah amalnya pas, tapi terbersit perasaan aku lebih tinggi dari yang lain dan yang lain levelnya di bawahku. Kalau di kitab itu istilahnya menghinakan yang lain. Nah ini harus kita hati-hati. Karena bahasa lainnya ini namanya kesombongan. Sombong itu tidak kompatibel dengan manusia. Cocoknya yo iblis. Situ di surga itu yang diusir karena kesombongannya kan iblis. Manusia itu tidak pantas sombong. Makanya kalau teman-teman dekat orang sombong kan rasanya perut ini agak mulus-mulus gimana gitu. Kalau ngomong tinggi, kalau merasa dirinya yang paling hebat itu kenapa tidak cocok, tidak kompatibel dengan kita. Kita tidak akan kerasan dengan orang sombong. Karena manusia sangat tidak pantas sombong. Kalau di kitab akhlak tasawuf itu disebut kesombongan itu termasuk jenis syirik khafi. Kesyirikan. Kenapa sombong itu disebut syirik? Karena kita menganggap diri kita bisa, diri kita mampu, diri kita tinggi dan lain sebagainya. Kita lupa bahwa kebisaan kita, kemampuan kita itu anugerahnya Allah. Bukan karena kita. Makanya anugerah apapun kita diminta mengucapkan alhamdulillah. Yang layak dapat pujian itu Allah, bukan saya. Tapi orang sombong lupa ini.
Jadi syiriknya dengan apa Pak kok disebut syirik khafi? Menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Makanya disebut syirik yang khafi. Tidak terasa. Jadi makanya ayo ya kita hati-hati sekali. Jangan, oh saya sekarang sudah tidak gibah Ustadz. Dibandingkan tetangga saya yang sana, level saya lebih tinggi. Beda sekarang. Ini kelihatannya sudah benar sih awalnya tuh Pak, kepleset di belakangnya. Jadi oke, ini ketertipuan. Lagi-lagi nih. Baik, ini dapat berapa tadi Gus Irsad? 4 ya. Rasanya sudah berat sekali 4 itu. Sudah. Nggak tahu ini nanti 5 apa 6 saja lah biar nggak terlalu berat. Setelah itu mungkin ada sebentar tanya jawab. Yang kelima, di antara yang sering membuat kita tertipu adalah sibuk dengan pendapatnya orang atau komentarnya orang. Ini membuat ahli ilmu sering tertipu. Nah, ini sebenarnya Imam Ghazali nulisnya zaman dulu loh, sebelum ada medsos, sebelum ada HP. Tapi menurut saya relevan. Kita ahli ilmu hari ini godaannya medsos, godaannya internet. Kalau dulu komentar orang itu mungkin omongan tetangga, omongan siapa. Tapi sekarang ya komentar orang, postingan di medsos. Membuat perhatian kita teralih dari kebenaran menuju komentar. Nah ini tertipu. Yo hari ini kan banyak itu kan Bapak Ibu, apalagi kita hari ini kerjaan kita tiap hari kan posting. Itu setelah posting biasanya terus kita tengok bolak-balik, ini yang like kok cuma berapa ya, kok enggak ada yang komen ya, kok enggak ada yang jempoli ya, gitu kan kita tiap hari begitu. Terus kalau ada yang komentar apa itu kita kejang-kejang. Oh, ini enggak ngerti orang komentar kok itu. Kita sangat peduli dengan komentarnya orang, lupa dengan kebenaran ilmunya. Kadang-kadang terus kompromi. Mungkin ada yang, ini saya mau ngomong kayak gini, tapi kalau saya ngomong kayak gini nanti saya enggak diundang lagi di sini. Sudahlah ngomongnya saya diskon sedikit, enggak terlalu keras. Ini bagi Imam Ghazali tertipu. Jadi dia menegosiasi kebenaran hanya mengikuti seleranya orang. Ini biasanya ahli ilmu yang masih punya pamrih macam-macam. Mungkin pamrih harta, mungkin pamrih popularitas, mungkin pamrih. Ini yang membuat terus kebenarannya tidak nomor 1. Ilmunya tidak nomor 1. Sudah baik, sudah menjalankan, tapi nanti dikomentari orang. Alah, kemana-mana pakai kopiah biar dianggap soleh ya. Iya ya, nanti dianggap soleh terus kopiahnya dicopot. Sekarang tidak pakai kopiah. Ini namanya menegosiasikan ilmu kebenaran. Kalau kita yakin tidak apa-apa kok Pak, nutup aurat ini ya biar tidak mengundang fitnah saya pakai. Dikomentari orang apa kita mantap sudah benar kok ini. Nah, orang ya komentar sesuai yang ada di pikirannya dia. Tapi kan siapa saja orang ada ilmunya tidak ada ilmunya bisa komentar. Tapi kadang-kadang kita justru gelisah karena itu. Apalagi sekarang banyak yang punya fake account. Ayo, Bapak Ibu siapa yang punya fake account di sini? Hampir semua ya fake account itu. Ini yang aslinya. Cuma ini ada yang sembunyi-sembunyi punya account lain. Biasanya untuk yang dipakai aneh-aneh yang fake account itu. Yang buka situs-situs yang gimana-gimana yang fake account ini. Saya sementara ini punya teori, jangan-jangan kita yang asli itu yang di fake account itu. Yang akun kita yang asli itu isinya cuma pencitraan-pencitraan saja. Iya, yang jujur itu biasanya di fake account itu. Coba kita cek ya, nanti kita subscribe apa. Itu diam-diam itu kata hati, cuma kita tidak mau orang lain tahu saja. Makanya
Hadisnya Rasulullah itu al-ismu mahaka fi sodrika wa karihta ayat toli'a alaihin nas. Dosa itu biasanya yang kamu agak ragu-ragu, khawatir, takut, dan kamu tidak mau orang lain tahu. Itu kalau diterjemahkan hari ini fake account itu sudah. Jadi aslinya kita di situ sebenarnya. Iya, kalau Ustadz Evi enggak punya lah, enggak punya kalau hanya satu, punyanya 3 tuh. Iya. Oke, jadi itu yang kelima. Saya tambah satu lagi. Ini sudah mati-matian, ini sudah sampai 5 itu kita sudah ampun-ampun. Belum nyampe 21. Kalau 21 itu nyampe macam-macam nanti. Ada yang begini kata Imam Ghazali. Ada orang itu, ini mungkin untuk Ustadz Evi, untuk kita-kita yang sering tampil di depan. Ada alim, orang pinter, yang sebenarnya hanya ceramah saja, tapi merasa sudah melakukan. Sebenarnya cuma menceramahkan, belum. Masih menceramahkan sabar, tapi merasa dirinya sudah sabar. Sekedar menceramahkan, kita harus rukun, kita harus kerjasama, tapi dia merasa sudah rukun. Itu baru ceramah. Menceramahkan seperti tadi, cinta pada Allah. Itu kadang-kadang merasa sudah menceramahkan, itu saya juga sudah mencintai Allah. Belum. Ini masih ceramah saja, belum dijalankan. Jadi ada beda antara mengamalkan dengan sekedar menceramahkan. Banyak orang tertipu, masih ceramah itu belum dijalankan. Saya tiba-tiba teringat ada kisah luar biasa dari Imam Ghazali dengan adiknya. Jadi Imam Ghazali sebelum jadi sufi ini beliau ilmuwan besar. Wakil rektor di Madrasah Nizamiyah. Terkenal sekali beliau ini. Nah, adik beliau namanya Muhammad, beliau namanya Ahmad, kan? Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Kalau adiknya memang awalnya namanya Muhammad, Muhammad bin Muhammad. Adiknya ini sufi sejak awal, ilmunya memang tasawuf. Nah, satu ketika Imam Ghazali sedang ceramah, jadi Imam Ghazali itu kalau ceramah karena saking banyaknya followernya kalau hari ini, itu tidak di mimbarnya masjid, tapi di menaranya masjid. Kalau ada menara tinggi itu, nah Imam Ghazali di atasnya itu, karena jamaahnya saking banyaknya. Saya tidak tahu itu mikrofonnya merek apa zaman itu, sehingga bisa terdengar ya. Tapi begitu. Dan itu kajiannya selalu meludak jamaahnya. Tapi satu ketika saat Imam Ghazali ceramah, tiba-tiba adiknya datang maju ke soft paling depan, terus nuding Imam Ghazali. Ini nanti antara lain yang membuat Imam Ghazali shock terus masuk ke dunia tasawuf. Nuding sambil bilang begini pada Imam Ghazali, wahai batu asah, sampai kapan engkau menajamkan yang lain sementara engkau sendiri tidak tajam? Jadi adiknya ini mengingatkan Imam Ghazali diumpamakan batu asah. Batu asah itu yang kita ngasah senjata itu. Batu asah itu kan membuat tajam banyak senjata, membuat tajam pedang, membuat tajam pisau. Tapi batu asahnya sendiri tidak tajam. Jadi beliau nyindir Imam Ghazali, kakaknya ini, kamu tiap hari ceramah, banyak orang tercerahkan olehmu berubah jadi baik, tapi kamu berhenti di ceramah saja. Tidak berubah apa-apa. Ini nanti yang membuat Imam Ghazali shock. Jadi setelah itu ada cerita Imam Ghazali 3 hari 3 malam tidak bisa ngomong. Karena kaget sekali diinterupsi oleh adiknya tadi. Sampai kemudian beliau memutuskan, mungkin ini saatnya saya mundur. Terus dari situ muncul cerita beliau uzlah. Ada yang bilang 10 tahun, ada yang bilang 12 tahun.
Ada yang bilang di masjid di Damaskus, yang penting beliau menjauh dari popularitasnya. Setelah kembali beliau terkenal jadi seorang sufi besar dan melahirkan kitab yang terkenal sekali, Ihya Ulumuddin. Oke, ini saya tahu banyak para ustadz juga, ini menurut saya tudingan untuk kita semua. Semoga tidak jadi batu asah. Yang hanya menajamkan tapi dirinya sendiri tidak tajam. Terakhir, di antara ketertipuan ilmu nomor 6 apa 7 tadi adalah orang yang egois. Egois itu dia hanya peduli dirinya, tidak peduli orang lain. Dia hanya mengejar kehebatan dirinya. Iya, dia ingin soleh, ingin dekat dengan Allah, ingin itu. Tapi dia tidak peduli anaknya, istrinya, muridnya, saudaranya, tetangganya. Ini juga orang yang tertipu. Karena manusia itu amanatnya tidak hanya sebagai hamba, tapi juga sebagai khalifah. Jadi ada banyak orang yang ketika sudah nyampe puncak, terus lupa turun, lupa untuk berbagi, lupa untuk ngajak yang lain. Ini juga orang yang tertipu. Nanti Imam Ghazali mengilustrasikan ada sufi-sufi itu yang menganggap akhir perjalanannya adalah bertemu Allah, bersatu dengan Allah, menyaksikan Allah. Itu dianggap sudah final kalau sudah itu. Padahal ketika dia mencapai kualitas setinggi itu, masih ada tanggung jawab selanjutnya. Yaitu apa? Ngajak yang lain untuk juga jadi tinggi. Nuntun yang lain untuk juga jadi tinggi. Ini kebalikannya yang tadi. Kalau yang tadi hanya mikir orang lain, makanya ceramah saja, lupa dirinya. Kalau yang ini mikir dirinya saja lupa, dia juga punya tanggung jawab untuk berdakwah, untuk berbagi pada yang lain. Ini juga tertipu namanya. Masih setengah jalan. Baik, saya kira itu saja nggih Gus Irsad. Kalau tak tambahi lagi tambah berat. Nggih, tambah berat itu. Tapi yang penting berarti kalau bahasa saya, Bapak Ibu di Majelis Madani ini mungkin juga ikut di majelis-majelis yang lain, majelis ilmu, jalan kita sudah benar. Sama sekali tidak ada yang salah, tinggal kita perbaiki, semoga kita tambah meningkat kualitas belajar kita. Kalau tadi ada yang belum, yuk kita ikhtiari semampu kita. Ustadz, saya masih banyak maksiatnya, ayo berikhtiar agar mengurangi maksiat. Insya Allah kalau Allah ridho dengan ikhtiar kita mengurangi, dengan ikhtiar kita semakin meningkat tadi ya, Allah akan membantu kita sehingga proses itu jadi lebih cepat. Kalau dalam tasawuf ada istilah, kalau kita mendekat pada Allah 1 jengkal, Allah menyambut kita 1 depah. Kalau kita menuju Allah 10 langkah, Allah akan menuju pada kita 100 langkah untuk menyambut kita. Maka mari kita berikhtiar semampu kita agar kualitas kita belajar, bertaklim semakin meningkat. Antara lain dengan menghindari jebakan-jebakan atau tipuan tadi. Baik, saya kira itu sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم